pagi ini bersyukur kita bisa ketemu lagi, kangen-kangenan lagi. Dan saya mau biar hangat suasananya, kita kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan hari ini. Yes, pagi ini kita bisa sama-sama lagi. Dan ladies, saya kalau boleh tahu, apakah ada yang baru pertama kali datang ke tempat ini? Boleh diangkat tangannya? Oke, boleh dikasih salam kiri kanannya? Oke, buat yang baru pertama. Welcome to the club, ladies. Terima kasih. Hari ini nggak ada yang kebetulan. Ya, kalau ladies baru hadir di sini, kita mau sama-sama saling support, saling menguatkan, saling mendoakan ada di tempat ini. Jadi pagi ini saya mau welcome juga buat Ibu Eli. Terima kasih boleh hadir di sini sama-sama kita. Kasih tepuk tangan buat Ibu Eli yang hari ini sudah kasih waktunya untuk sama-sama kasih kekuatan, kasih firman, kasih sharing, kasih pengalaman hidupnya. Yang boleh dialami oleh Ibu Eli bersama-sama berjalan bersama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sharing dan juga firman dari Ibu Eli, boleh sekarang kita siapkan hati kita sama-sama memuji Tuhan. Dan saya mau mengajak ibu-ibu semua, lady semua, kita sama-sama menghormati hadirat Tuhan, kita sama-sama berdiri, kita sama-sama bangkit, kita mau sama-sama menyembah dan memuji Tuhan pagi hari ini. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Kita mau sepakat dengan iman kita bahwa Dia berkuasa, bahwa Dia satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita. Yes Tuhan, thank you buat pagi ini Tuhan. Kami mau anak-anak-Mu menyembah-Mu Tuhan. Kami datang padamu dengan kerinduan hati kami Bapa. Kami mau nyatakan Kau Tuhan yang besar, Kau yang berkuasa Tuhan. Kami mau mengandalkan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu bahwa saat kami mengandalkan diri kami sendiri Tuhan, kami capek, kami lelah. Dan kami gak pernah tahu, kami gak kemana-mana Tuhan. Yes. Ku hidup karena percaya. Amin. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Jadi sama-sama kita katakan, ku tidak akan menyerah. Ladies yang di online juga, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama kita katakan dengan percaya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kesannya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sama-sama kita katakan, ku hidup karena percaya. Amin. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan.
seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ladies, kita sama-sama katakan kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, come on ladies, kita sama-sama bermazmur buat Dia. Kita katakan hanya Kau yang berkuasa Tuhan dalam hidup kita Tuhan. Kau satu-satunya Allah yang berkuasa, Yesus. Jangan batasi Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Biar Dia bekerja dalam hidupmu. Batas. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ladies, mari kita saat teduh sejenak bahwa Dia ada di setiap musim hidup kita. Jangan batasi kasih-Nya, jangan batasi kuasa-Nya. Thank you Tuhan. Kami mau punya hati yang selalu bersyukur. Kami mau punya hati yang selalu bersyukur, Bapa. Mari renungkan kebaikan-Nya di setiap musim hidupmu. Mari kita teduh sesaat, biarkan Tuhan berbicara dalam hatimu. Pagi ini Bapa, kami datang dengan kerinduan, dengan segala kerendahan hati kami membuka hati kami Tuhan. Bicaralah pada pribadi kami Tuhan, satu persatu Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau Tuhan bicara langsung Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau adalah Allah setia, Engkau Allah yang baik, yang menyertai kami dalam segala keadaan. Kami tahu hari-hari ini Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ada banyak orang capek, lelah, karena mereka tidak tahu bahwa ada Tuhan yang besar yang menopang kehidupan setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak mau letih lesu beban berat lagi. Kami mau berjalan maju dengan kelegaan. Ketika firman ditabur, di situ firman ini akan mengubahkan setiap paradigma kami. Firman akan memberi kekuatan, firman akan menjadi penghiburan, bahkan firman ini akan mengoreksi setiap kehidupan kami untuk hidup berdalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita, ya. Ibu-ibu yang luar biasa, yang masih muda-muda ya. Paling di sini usianya pasti di bawah 50 semua ya. Mungkin di bawah 40 juga ya. Saya yang paling tua. Lah ini umur berapa? 40 kan. Hari ini saya jauh-jauh dari Surabaya ya. Saya minta ibu-ibu konsen ya. Tadi saya waktu posting di Instagram saya, banyak yang komen, Bu Eli, gimana caranya mengapa kita harus diam saat disakiti? Terus ada yang tanya, ada enggak ya YouTube-nya? Wah nanti saya tanyakan ya. Hari ini memang enggak gampang saudara. Jujur ada banyak orang berapa hari ini padahal bukan orang biasa-biasa. Saya tuh sampai kaget ya. Pendoa yang selama ini banyak mendoakan saya ya, kelihatannya on fire. Dia itu semangat pelayanan, dia selalu bilang gini, Bu Eli Cayo, pokoknya Bu Eli enggak boleh putus asa, semangat. Lah kemarin tiba-tiba dia telepon saya sambil nangis, Bu Eli kenapa saya capek? Ya banyak orang capek. Enggak lama kemudian ada seorang ibu yang telepon juga, Bu, saya sudah capek. Ikut Kristus ini kayaknya kita digaspol loh, Bu. Belum bernafas datang masalah lagi. Belum nafas lega datang rasanya kekuatan kita digas. Ya, saudara perlu tahu kita semakin capek kalau kita enggak diam. Makanya hari ini saya berkhotbah, mengapa kita harus diam? Kalau selama kita hari ini, kita ini enggak bisa menghindar. Hari-hari ini masa-masa yang sulit. Masa yang luar biasa itu sedang menimpa seluruh dunia ini. Kalau saudara lihat ya, yang punya masalah besar itu saya lihat loh hari-hari ini bukan orang-orang yang kecil saudara. Orang-orang yang hidup sudah pas-pasan, mereka itu bisa menyesuaikan ya. Ya kalau mereka nggak bisa makan ayam, mereka bisa goreng telur, mereka bisa menyesuaikannya dengan mudah. Tapi buat orang yang biasanya ada di level atas, tiba-tiba jatuh ke bawah, itu tidak mudah. Dan kalau saya dulu lihat ya, saya punya seorang teman, dulu kalau kita lihat kehidupannya, kita pasti bilang gitu ya. Kenapa? Karena dia super kaya saudara. Orang lihat dari sisi luar, waduh punya gedung pencakar langit ya, hidupnya wow gitu ya. Tapi siapa yang nyangka ternyata di balik pencakar langit, di balik mewahnya hidup. Dan kalau dia cerita, 1 bulan dia harus siapin bayar bunga bank 30 miliar saudara.
Lah itu berarti tiap buka mata 1 hari 1 miliar. Besok 1 miliar. Lah bersyukur mana kita yang buka mata ndak 1 miliar walaupun ndak punya gedung pencakar langit. Kita sebagai anak Tuhan, walau ada badai sekalipun buka mata, apa yang saudara terima? Kasih karunia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Tidak pernah habis-habisnya rahmatnya. Kalaupun hari ini stok keuanganmu sudah nipis, depositomu menipis, semua mungkin kekuatan kita menghadapi situasi yang makin sulit, belum lagi menghadapi orang yang makin jahat. Kita mungkin kalau menghadapi terus, kita jujur kita capek. Saya kalau menghadapi 14 tahun dapur api dengan kekuatan saya tidak diam, saya nggak akan jadi hamba Tuhan. Jujur kalau saya mau capek, yang saya ingat cuman ibu-ibu di depan saya, Bu Eli tolong, Bu Eli tolong, Bu Eli. Tuhan, saya bilang kalau saya capek siapa yang nolong ibu-ibu tiap hari konseling, Bu Eli tolong saya, tolong. Jujur kalau saya capek dikit aja, iblis itu sudah curi kekuatan saya. Begitu saya mulai fokus sama masalah, sukacita berkurang, bisa enggak? Menyiapin renungan, mau khotbah, mau konseling, semua telepon saudara saya reject saudara. Lah saya sendiri lemot, ini minta Bu gimana caranya? Suami saya enggak pulang, dalam hati saya, suami saya yang enggak pulang Bu, gimana? Bu saya ini capek, saya itu 5 tahun loh Bu diproses Tuhan. Bu saya 14 tahun, oh iya ya. Semua saudara. Kita lihat ayatnya terlebih dahulu ya. Makanya ibu-ibu yang datang ke tempat ini, yuk kita jangan pernah capek ya. Kita harus banyak diam hari-hari ini supaya kekuatan Tuhan itu semakin luar biasa. Kita buka di Mazmur dulu ya. 39 ayat 3 dan 20. Mazmur 39 ayat 3 dan 20. Ini yang membuat kita mengapa kita harus diam. Ya, buka ayatnya bisa, enggak bisa ya pakai. Mazmur bisa, dibuk-tayangin Mazmur 39. Ayat 3 dan 20. Aku keluh, lihat ya. Aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Banyak orang yang penderitaannya makin berat hari-hari ini nggak bisa yang namanya diem, bisu, nggak bisa saudara. Yang ada kita ketika penderitaan makin berat, kita sudah mulai panik, depresi. Ya, saya punya seorang jemaat, wajahnya cantik, bulu matanya cetar. Sampai suatu kali kalau dia ketemu kita kelihatannya tersenyum ya. Tapi waktu dia duduk di depan saya berdua, dia bilang gini, Bu, kamu tahu setiap hari saya ini cuman bisa tidur 1 jam. Kaget saya, Saya bilang sudah berapa tahun ini terjadi? Ya sejak saya berumah tangga. Saya hidup dalam rumah tangga itu yang enggak gampang saudara. Dia bilang gini, bagaimana Bu saya bisa tidur? Bagaimana saya bisa menikmati hidup? Padahal setahu saya, kalau saya lihat ibu ini, mobilnya mewah. Saya pernah diajak ke rumahnya super mewah. Besarnya mungkin di atas 1000 lebih. Mewah, mobil mewah, dandanannya cetar, orangnya cantiknya luar biasa. Wah kalau jalan di mall, ibu-ibu tahu, dia bisa senyum, orang bisa gini, cantik ya gitu. Tapi siapa yang tahu di balik senyum, kemewahan, semua yang dia miliki, dia nggak bisa menikmati hidup. Dia bilang gini, Bu, enggak gampang hidup buat saya. Kelihatan saya bisa ketawa, Bu, tapi kalau malam saya nangis, Bu Eli. Saya hidup berumah tangga dengan suami-suami yang hanya memperlakukan saya. Walaupun mungkin uang Bu Eli dikasih, tapi dia memperlakukan saya seperti pembantu.
Dia tidak pernah hargai saya. Dia kalau mau selingkuh, selingkuh sama pembantu ya sama pembantu. Sama karyawan di perusahaan dia mau selingkuh di depan saya. Dia tidak merasa bersalah karena dia merasa sudah mencukupi kebutuhan saya secara materi. Saudara lihat ya, kita semua hari-hari ini kalau nggak ada Tuhan, error sudah. Saya cuma bilang gini, kamu 1 jam tidur, iya. Apa enggak ada efek sakit? Saya sudah sakit semua Bu Eli. Saya check up yang namanya otak, jaringan otak saya, penyempitan yang namanya asam lambung semua sampai habis uang banyak sekalipun sampai hari ini enggak ada obat yang bisa nyembuhin saya. Saya cuma bilang mulai hari ini kamu harus diam, tapi diamnya lihat ya. Apa yang Tuhan mau ketika kita diam? Lompat ayat ke-20. Aku keluh tidak kubuka mulutku sebab apa saudara? Engkau sendirilah yang bertindak. Makanya ibu-ibu sering saya ajarin, Bu, semakin kamu pakai pikiran, itu tindakan. Saudara jangan pikir orang berasumsi itu bukan tindakan, jelas. Makanya iman tanpa perbuatan itu mati. Orang berpikir perbuatan itu kalau percaya suami tidak selingkuh, perbuatannya tidak bisa Bu Eli punya suami error, harus Bu Eli juga dimaki, dididik, dinasehati. Saya percaya hari ini orang error mau dinasehati seperti apapun tetap error. Siapa yang bertindak yang bisa mengubah pasangan hidup kita? Ini tadi loh firman. Kita keluh, kita diam aja. Kita cuman hari ini diamnya kita nanti lihat apa yang Tuhan mau waktu kita diam. Itu ketika kita diam Tuhannya action. Tangkap ya, Tuhan bertindak. Tapi kalau kita bertindak terus hidup dengan asumsi, orang stres depresi hari ini itu karena pikirannya selalu berasumsi. Jangan-jangan 5 tahun ke depan bangkrut. Jangan-jangan kalau suami saya nggak dicek, itu pasti akan melakukan sesuatu. Setiap kali iblis mengajak saudara berasumsi, itu akan mencuri kekuatanmu. Karena engkau menarik masa yang belum terjadi, itu sudah jadi beban hidup. Dan itu yang menjadi penghalang kita hari-hari ini. Capek tapi Tuhan tidak bertindak. Tangkap ya. Tapi kalau kita diem total bersama Tuhan, walaupun memang apa yang saudara alami realitanya saudara disakiti, saudara tetap dimaki. Tapi di alam roh ketika saudara diam dengan berserah kepada Tuhan, Tuhan setiap kali engkau diam, iman dengan perbuatan adalah hidup. Tiap kali engkau dimaki bodoh tapi engkau berkata engkau tetap suami yang baik. Itu salah satu perbuatan loh. Pikiran positif, perbuatan perkataan positif. Tangkap ya, misalnya saudara punya suami yang pemabuk, KDRT dan sebagainya. Realita, setiap hari saudara lihat suami pulang mabuk-mabukan. Belum lagi Bu Eli bajunya penuh lipstik. Belum lagi bau parfumnya Bu Eli, bau parfum wanita malam dan sebagainya. Tapi waktu kita menghadapi realita, iman kita berkata, aku tetap percaya. Waktu engkau keluar dari rumah ini, engkau sedang mengalami lawatan Tuhan. Itu perbuatan yang positif dan Tuhan akan bertindak. Apa yang jadi imanmu, suamimu jadi baik, itu akan dilakukan. Tangkap ya. Nah, kalau kita lihat berikutnya di Yeremia 1 kita lompat ya. Makanya ada ayat yang berkata Tuhan yang akan berperang buat kamu. Kamu cukup diam saja. Semakin kita pakai akal kita, semakin kita pakai kekuatan kita, maka kita tidak akan kelihatan kekuatan Tuhan bekerja. Tapi semakin kekuatan kita berkurang, kita diam, kekuatan kita hanya dihabiskan untuk apa? Saya hari ini bisa jadi hamba Tuhan. Kekuatan saya pakai baca firman.
Kekuatan saya pakai konselingi orang, melayani. Kekuatan saya nggak mau saya pakai yang negatif untuk merenungi nasib, merenungi masalah, fokus lihat tuh faktanya, duh Tuhan, masa lalu saya hidup bahagia, kenapa ya ikut Tuhan kok tambah menderita, saya nggak mau. Semakin saya hari ini punya pikiran yang negatif, perkataan yang negatif, maka kekuatan saya semakin habis. Makanya saya nggak mau pakai kekuatan saya untuk perkara sia-sia. Tuhan bilang ini, kalau engkau capek nyembah aku aja. Baca firman, muji Tuhan, denger YouTube, ikut ibadah, ikut pelayanan yang positif lakukan. Ketika kita hari ini kekuatan kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan kekuatannya yang tidak terbatas untuk memulihkan saudara dan saya. Amin. Nah, kita baca ini yang saya akan bahas. Kenapa kalau kita diam, Tuhan itu lakukan sesuatu. Yeremia 1 ayat 14 dan 19. Yeremia 1 ayat 14 dan 19. Ayatnya bisa ditanya. Yeremia 1 ayat 14 dan 19. Ya, jadi kalau ibu-ibu diam kelihatan keset, itu bukan keset. Itu iblis mulai mengintimidasi kita. Kalau kita misalnya diam saja, Bu Eli lah kalau dikatain terus dimaki-maki diam lah jadi keset. Tidak apa-apa, kesetnya kerajaan Allah saudara, tetap akan menikmati upah yang luar biasa. Ya, nah kalau kita diam bisa dibuka. Enggak bisa ya, saya baca aja. Lalu firman Tuhan kepadaku, lihat ya. Dari utara akan mengamuk malapetaka yang menimpa segala penduduk negeri ini. Orang yang hari-hari ini lagi diamuk malapetaka, enggak usah panik. Ya, semakin besar malapetaka yang menimpa mungkin rumah tangga, usaha dan sebagainya. Mereka akan memerangi engkau, lihat firman ini luar biasa, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Ya, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Percayalah 3 hal ketika kita diam, maka Tuhan itu pasti bertindak. Bertindaknya dia, sekalipun hari ini mungkin saudara ngalami malapetaka yang tiba-tiba, itu kagetnya membuat saudara, Tuhan kuat enggak ya? Saya dulu berkata gini, Tuhan mampu enggak ya Tuhan? Kuat apa enggak Tuhan jalani hidup malapetaka rumah tangga saya yang benar-benar hancur. Saya cuma bilang ini, Tuhan saya ini sudah enggak kerja, sudah enggak punya apa-apa aset atas nama saya, enggak bisa apa-apa Tuhan, anak 3 masih kecil, apa yang saya lihat malapetakannya besar, apa yang iblis tanamkan tuh masa depanmu pasti suram, gelap, alangkah jauh lebih baik sekarang masih muda. Mumpung masih muda, bisa cari pasangan yang baru, yang lebih tajir melintir. Ya, ini semua ada di dalam rekaman pikiran saudara. Setiap kita mulai, makanya banyak ibu-ibu sulit tidur waktu malam itu. Kenapa? Karena malam itu kan sepi. Ibu-ibu tidak beraktivitas, mulai iblis jam malam. Dia mulai bawa pikiran-pikiran. Tuh lihat tuh suamimu gak pulang-pulang, tuh lihat tuh keuanganmu, lihat semua. Iblis paksa untuk kita lihat fakta supaya kita gak lihat Tuhan. 3 hal ini Tuhan itu akan mengalahkan musuh di kitab Yeremia. Dan yang kedua Tuhan berkata, aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. 3 hal yang akan Tuhan lakukan. Makanya ibu-ibu hari ini yang hadapi masalah apapun, tiarap aja.
Jangan muncul kekuatanmu. Biarin suamimu mau ndak menghormati, sudah diampuni, tetap dikhianati. Kira-kira enak ndak suami seperti itu kalau kita tiarap? Gak enak. Karena nanti yang muncul itu bukan kekuatan istri, tapi kekuatan seorang Tuhan yang pasti dia akan mengalahkan musuh kita. Dia pasti menyertai kita dan dia pasti melepaskan kita. Nah, buka satu persatu. Apa yang Tuhan akan lakukan kalau Tuhan itu mengalahkan musuh? Tenang aja. Hari ini suamimu dimampuni tetap cerewet, tetap KDRT, kasar dan sebagainya. Saudara tetap tenang aja. Tiarap. Ingat katanya Bu Eli, mengapa aku harus diam? Moto di PD Victory itu sudah jadi terkenal di mana-mana. 3B, budek, buta, bisu. Ya, ini moto yang dipakai ibu-ibu dan berhasil semua. Ya, budek, buta, bisu. Sudah, Tuhan, saya nggak mau lihat suami saya seperti apa. Kalaupun dia maki saya enggak salah, saya cuman bisu. Apa yang orang lain katakan saya sudah budek Tuhan. Pokoknya hari ini yang didengar cuman firman, dan firman. Selebihnya enggak usah. Apa yang saudara ucapkan hari ini cuman firman, perkataan yang positif. Jangan mau setiap perkataan kita iblis ambil alih. Karena ada firman yang berkata, seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan aku lakukan. Lah kalau kita berkata negatif, berkata bangkrut, ya iblis akan melakukan. Makanya Ayub berkata, apa yang aku takutkan, yang aku khawatirkan, itu menimpa. Ya, kita lihat di Mazmur 71 ayat 13 sampai 14. Ya, 3 poin ini aja kita bahas selesai. Mazmur 71 ayat 13-14. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Jadi bagian kita hari ini diam. Diam itu Tuhan bilang gini, Eli, dulu saya sukanya ngomel sama suami. Eli bisu diam, yang diaktifkan itu pengharapan mulut. Nggak usah maki-maki menghakimi suami. Mulut itu untuk memuji aku. Dan waktu saya dengar apa yang firman Tuhan katakan, saya tahu bahwa hari-hari ini nggak usah takut, buka PowerPoint-nya. Ibu-ibu diam aja, kalau suamimu belum berubah, tetap punya pengharapan sama Tuhan. Tuhan, aku percaya suatu kali apa yang jadi pengharapanku tidak akan pernah mengecewakan hasilnya. Kalau enggak pernah kecewa, suamimu jadi baik atau enggak? Sesuatu yang kita doakan, kalau hasilnya tidak mengecewakan, berarti hasil doamu pasti hasilnya yang terbaik enggak? Jelas. Tapi kalau kita sudah putus pengharapan, karena didoakan Tuhan, dalam nama Yesus, roh Cina aku tengking. Saya dulu gitu, saudara. Sebelum suami saya punya anak, saya sudah peperangan. Karena saya diajari hamba Tuhan, peperangan terus, ikat terus. Iya, saya ikuti. Tiap kali berdoa saya bilang, ikat kakinya Tuhan. Ikat Tuhan, semua roh perjinan aku ikat, aku hancurkan. Setiap hari disuruh ikat, disuruh hancurkan. Tambah punya anak, saudara. Diikat lagi, tambah punya anak 2. Ikat lagi, tambah enggak pulang rumah. Lihat saudara. Capek, capek saudara. Dari situ saya belajar pengalaman. Saya tetap meletakkan pengharapan saya sama Tuhan, apapun hasilnya. Tuhan sudah berharap tambah parah, ya puji Tuhan, haleluya. Saya tetap percaya suatu kali pengharapan saya tidak akan pernah mengecewakan. Sekali Tuhan berjanji, dia pasti genapi.
Amin. Bahkan pengharapan saya tidak akan memalukan. Itu firman. Kalau tidak mengecewakan dan tidak memalukan, berarti nanti musuhmu yang akan dipermalukan. Makanya ndak usah bingung ibu-ibu yang lagi menghadapi pelakor. Hari-hari ini pelakor itu raja tega. Ya, pelakor itu lebih jahat dari istri pertama. Galaknya luar biasa, Bu. Yang namanya pelakor wanita tobat saya amit-amit, Bu. Sudah ambil suaminya orang, masih kelihatan gaya di depan saya, menghina-hina saya. Katanya muka saya tua, mukamu makanya jelek, suamimu sudah tidak mau sama kamu. Lihat, kalau kita diperhadapkan ya sudah suami nyakiti, wanita tobat pelakor nyakiti. Lah kalau kita ini tidak punya kekuatan, makanya kalau kita menghadapi terus, tiap omongan disimpan, tiap omongan direnungkan masuk hati, sakit hati. Lama-lama kanker saudara. Nanti kanker ya, saya itu pernah konselingi seorang ibu yang tiap kali kalau saya konselingi, ibu ini bilang gini, saya sudah doakan suami saya Bu Eli, tapi saya putus asa. Kenapa Bu? Lah saya tiap kali doakan mati kok enggak mati-mati. Hasil check up-nya Bu sehat semua ya. Gimana ini Bu? Orang mati banyak, kenapa suami saya ini yang jadi beban hidup saya kok enggak cepat dipanggil Tuhan? Jujur ibu ini saya nasihati, terus aja dia lihat kepingin suaminya mati. Ibu ini sudah mati loh, suaminya sehat. Malah sekarang suaminya hidup sama ondel-ondelnya saudara. Bayangin hidup sama pelakor yang istrinya mati beneran kena penyakit. Makanya kita hari ini jangan pernah dibodohi oleh iblis. Jadi kalau Tuhan sudah berkata musuhmu, lihat ya, hari ini 3 hal. Ketika kita tiarap, apa yang Tuhan lakukan untuk mengalahkan musuh itu tadi, musuhmu nanti akan dipermalukan. Saudara enggak akan dipermalukan. Seperti saya awal aib dalam rumah tangga saya, tapi hari ini Tuhan mempermalukan saya enggak loh. Enggak pernah dipermalukan, justru yang nyakiti hidup saya. Oh jelas, karena hukum tabur tua itu jelas. Tanpa saudara bilang gini, Tuhan hukum Tuhan, enggak usah. Jelas kalau Tuhan berkata suatu kali musuhmu akan mendapat malu, dia akan jadi habis dan mendapat celah dan noda. Udah enak saudara. Orang kalau berani menghadapi biji mata Tuhan, itu hukumannya jelas. Malu dihabiskan, mau kaya dengan uang suamimu, tidak akan pernah bisa menikmati. Saya sudah lihat kok orang loh, pelakor wanita tobat, ujung-ujungnya kanker. Uang jin dimakan jin itu benar saudara. Jujur banyak suami-suami kalau sudah bertobat cerita sama istrinya. Uangnya pelakor itu habis dimakan apa? Berondong sudah. Itu sudah hukumnya. Mereka juga akan dihabiskan. Itu sudah hukum tabur tuai mereka. Makanya kalau kita disakiti siapapun, enggak usah hari ini engkau yang bertindak, capek. Sudahlah dimaki ya puji Tuhan, haleluya, diampuni ya nyakiti. Hukumnya selalu yang nyakiti biji mata Tuhan, habis malu, masih dapat celah dan noda. Itu seumur hidup loh. Saudara enggak main-main kalau kita biji mata Allah yang sudah tiarap. Makanya saya kalau khotbah di bapak-bapak, saya bilang gini, bapak-bapak hati-hati. Kalau istrimu sudah mulai diam, bapak-bapak lebih berawas-awas. Kalau istrimu sudah tidak lagi cerewet, dia hanya bawa setiap rasa sakitnya kepada Tuhan. Oh hati-hati bapak-bapak, 2 pilihannya, pulang ke rumah istri atau pulang ke rumah bapak. Ayo pilih mana? Visanya langsung dicabut. Oh banyak loh istri-istri yang sabar. Saya punya jemaat satu, istrinya sabarnya menghadapi suami. Suaminya sombong, seolah-olah istrinya sudah bisu. Suatu kali suaminya sakit, sudah gagah, tiba-tiba sakit kanker stadium akhir. Saudara tahu mati tidak langsung mati, disiksa. Sampai dia pegang tangan istrinya. Saya bilang sama istrinya, kamu ke rumah sakit. Lepaskan pengampunan, lepaskan berkat. Kalau kamu tidak lepaskan pengampunan dan berkat itu tidak mati-mati. Dia nurut dan dia ke rumah sakit, dia doakan suaminya. Dia pegang tangan suaminya, dia berkata, aku mengampuni kamu.
Aku melepaskan berkatnya Tuhan atas kamu. Selang berapa saat suaminya nangis, dia bilang, iya ampuni aku. Wah, sudah mau sekarat, ampuni. Ya, dulu sombong, semena-mena, tapi hukum ini tetap berlaku. Singkat cerita, setelah didoakan berapa kali, meninggalnya dengan tenang. Dan dia waktu sebelum meninggal dia bisa ngomong, thank you ya, sudah doakan aku. Sehingga aku lihat ada malaikat yang menjemput aku. Wow, itu happy ending saudara. Istrinya dapat berkatnya Tuhan, tidak main-main, finishing well. Karena menyelesaikan pernikahannya, walaupun suami tidak setia, tapi dia menyelesaikannya sampai maut yang memisahkan. Amin. Yang kedua, yuk kita lihat kalau Tuhan menyertai saudara ya. Jadi ibu-ibu hari ini yang diperbanyak itu pengharapannya. Muji Tuhan aja. Jangan terus capek mikiri suami, mikiri terus anak-anak semua. Sudah belajar, kekuatan kita ini terbatas. Makanya Tuhan itu selalu tahu kita ini cuma debu. Marilah kepadaku yang letih lesu beban berat, aku beri engkau kelegaan. Kita ini jangan capek. Harusnya kalau kita berjalan dengan kelegaan Tuhan, kita tidak akan capek. Kenapa? Karena beban beratmu itu sudah diambil Tuhan. Bagian kita hanya lega, terima kasih Tuhan. Besok tidak pulang, terima kasih Tuhan. Kenapa yang tidak pulang, yang keuanganmu lagi sulit, susah, usahamu itu sudah jadi bagiannya Tuhan. Kalau sudah jadi bagiannya Tuhan, aman tidak saudara? Aman. Kekuatan kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Yuk berikutnya, Mazmur 16 ayat 9 sampai 11. Satu poin kita selesai. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, kita buka PowerPoint-nya. Bagaimana hari ini kalau Tuhan menyertai saudara, ya saudara tenang aja. Kalau Tuhan menyertai tenang aja, enggak bakal. Walaupun rumah tanggamu hancur apa diserahkan ke tangan pelakor untuk menentukan semuanya. Enggak saudara, walaupun Bu Eli suami saya itu lihat saya sudah nek, enggak usah takut. Tuhan tuh enggak pernah menyerahkan hidup saudara arahnya hancur, saudara enggak akan. Seburuk-buruknya hidup orang benar itu jatuhnya saudara tahu di tangan Tuhan dalam anugerah. Saudara sadar enggak hidup kita ini dalam batas anugerah. Makanya iblis waktu mau mencobai Ayub, iblis ngomong apa sama Tuhan? Iya, kamu kasih pagar anugerah. Coba kalau kamu ambil pagarnya ini. Kita ini semua hidup dalam batas anugerah. Kalaupun Tuhan izinkan sesuatu yang diambil untuk dicobai, dia tetap hidup hari ini di dalam perlindungan Tuhan. Jadi kita tidak akan berjalan sendiri saudara. Makanya lewat api tidak akan menghanguskan karena ada pagar anugerah. Yang kedua, Tuhan itu tidak akan membiarkan saudara pada kehancuran. Yang ketiga, Tuhan itu tetap menyediakan apa? Di tengah-tengah saudara ngalami badai ini loh yang Tuhan sediakan. Sukacita berlimpah-limpah dan nikmat senantiasa. Makanya hidup ini JNS. Jalani, nikmati, syukuri. Jangan nikmati itu kalau tunggu kaya, tunggu teletabis sama suami, tunggu suami baik. Lah kapan sampai mati nanti saudara kena kanker duluan? Enggak. Sekalipun hari ini ada dalam masalah, kita tetap harus jalani nikmati setiap proses bersama Tuhan. Karena pada akhirnya dia tidak akan menyerahkan kita untuk hidup itu menuju kebinasaan, kehancuran, tapi dia sudah sediakan sukacita dan nikmat senantiasa. Yang terakhir, bagaimana Tuhan melepaskan saudara dan saya, ya. Mazmur 118 ayat 6 sampai 7.
berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Saudara percaya kalau Tuhan melepaskan, karena setiap hari Tuhan ada di pihak saudara. Makanya jangan lihat masalah yang besar, lihat siapa yang di pihak saudara. Bukan hutang, bukan masalah rumah tangga, tapi yang ada di pihak saudara itu adalah Tuhan yang besar, ya. Dan kalau saudara baca Mazmur 10 ayat 14, itu kata-katanya bagus. Tuhan memang melihatnya, sebab Tuhanlah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Tuhan mengambilnya ke dalam tangannya sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Jadi diamnya kita yang tadi pertama kata-katanya apa? Tetap berharap, tetap memuji Tuhan. Yang ketiga tadi tetap berserah. Ya, jadi kita percaya hari ini, yuk buka PowerPoint yang terakhir. Mungkin yang terakhir enggak usah dibahas ya. Kita percaya hari ini, bukan ini yang terakhir. Nah ini ya, jadi Tuhan di pihak kita akan menolong kita, tenang aja. Suatu kali kalau saudara diem, masalah saudara itu enggak akan menjadi hancur. Masalah pasti dirubah menjadi berkat. Karena kalau Tuhan yang menolong saudara, siapa lawan saudara? Mau Goliat ya kecil lah. Hari ini engkau tidak mampu menghadapi apapun, tapi kalau Tuhan yang ada di pihak saudara, semua masalah pasti berlalu. Amin. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan itu mengambil kesusahan saudara hari-hari ini. Berarti kalau Tuhan ambil kesusahanmu, dia melepaskan enggak kita dari susah? Yang susah pasti nanti menikmati kegembiraan. Tuhan mengambil rasa sakit. Ya, di situ saya sudah selesai. Kita percaya ibu-ibu pulang dari tempat ini 3B-nya diterapin. Ya, buta, bisu, budek. Ya. Sudah itu aja, rileks. Hari ini yang diingat cuman taruh pengharapan. Taruh rasa percayamu, pengharapanmu hanya sama Tuhan. Mulut ini enggak boleh untuk menghakimi, maki suami, maki mertua, enggak boleh. Mulut ini dipakai untuk memuji Tuhan. Dan yang terakhir kita harus banyak berserah. Itu tadi ayatnya. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Jadi mengapa aku harus diam? Kata kuncinya, kalau kita diam Tuhan bertindak. Waktu kita diam dengan pengharapan, doa, puji Tuhan, berserah, maka di situ kita percaya, waktu kita diam, maka Tuhan yang akan berperang, Tuhan yang akan menolong, menyertai, melepaskan saudara dan saya. Tidak ada masalah yang luar biasa kalau Tuhan yang menolong, menyertai, melepaskan saudara dan saya dari masalah. Tidak ada. Semua masalahmu akan biasa-biasa. Amin. Apa yang membuat masalah kita luar biasa? Karena kita tidak diam. Kita putar otak terus. Kita putar omongan terus. Kita putar hati, sakit hati terus. Orang sakit hati itu nguras kekuatan loh saudara. Saya capek ya, saya pelayanan capek. Tapi lihat ya, saya selalu fresh. Padahal tadi pagi bangun jam berapa saudara? 2:30. Lah pesawat jam 5. Harus ke airport sampai jam 4. Ya kan? Siap-siapnya. 2:30 udah bangun, saya berdoa sebentar. Dan setelah itu, tadi mau di bandara, di dalam pesawat maunya tidur. Tapi saya lihat, saya belum bikin renungan buat jemaat. Setiap hari harus siapin renungan. Saya mulai cari dulu ayatnya. Tuhan, hari ini mau siapin apa? Ayatnya apa? Tapi tadi pagi saya buat renungan bagus ya, sekilas aja saya kasih. Saudara tahu selama ini saya itu sering khotbah gini. Kalau mau panjang umur harus siap panjang penderitaan. Jangan kalau tiap ulang tahun panjang umurnya. Sekarang harus ditambah. Semakin panjang umur harus semakin siap panjang penderitaan.
Siapa yang tidak mau menderita mulai hari ini kalau ulang tahun pendek umurnya loh. Kalau mau tetap bebas penderitaan, surga itu tanpa air mata. Namanya dunia tempat saudara hidup, selama kita masih menginjak kaki kita di dunia, itu panjang penderitaan. Nah, ayatnya tadi pagi saya dapat di Pengkhotbah 11 ayat 8, bisa ditayangin sebentar. Ternyata tiba-tiba waktu saya nyiapin ayat di pesawat, ayat ini muncul saudara. Pengkhotbah 11 ayat 8. Ya ini tadi kalau bisa di rumah dibaca sendiri ya. Bagaimana Hizkia membangun rasa percaya. Pengkhotbah 11 ayat 8. Ini ayatnya bagus saudara ya. Jadi saya bilang gini, oh ternyata ada loh ayatnya. Saya pikir tidak ada ayatnya, ternyata ada saudara. Makanya kalau mau hidup, tidak bisa ya, saya baca aja. Oh bisa. Pengkhotbah 11 ayat 8. Lihat ya, jadi ibu-ibu yang mau panjang umur, tidak usah komplain. Tuhan kenapa hidupku kok penuh air mata. Nanti visanya dipotong loh saudara. Ngomel lagi visanya dipotong, habis lama-lama. Kalau kita mau hidup panjang umur, jalani, nikmati, syukuri. Apapun yang jadi kehendak Tuhan, tidak bisa ya, saya baca aja. Oleh sebab itu, jikalau apa saudara, orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat, apa saudara? Hari-hari yang gelap, sedikit jumlahnya, banyak jumlahnya, dan segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Jadi kalau mau panjang umur, siap ya. Menghadapi hari gelap bukan sekali dua kali. Sudah banyak jumlahnya. Itu berarti siap menghadapi air mata. Semuanya sia-sia. Makanya hari ini jangan kejar yang sia-sia. Saudara kejar pemulihan dulu baru bahagia. Mati kan enggak bawa cinta suami. Ayo ibu-ibu katanya, karena suami saya selingkuh, saya mau minum baikon Bu Eli. Oh bodoh Bu, bodoh. Bakso masih enak. Ya mie kocok masih enak. Jangan Bu, itu sia-sia. Nanti ibu pulang enggak dapat mahkota, malah masuk neraka. Lebih baik dibalik masalah ibu kuat. Hari ini akan lihat semuanya enggak sia-sia. Ketika orang disakiti mengampuni, sia-sia? Oh enggak, besar upah di bumi di surga saudara. Yuk bangkit berdiri semuanya. Ya ibu-ibu, mengapa harus diam? Nanti kalau ketemu suami mertua, sekalipun mereka salah, mulai praktek 3B ya. 3B ingat ilmunya pulang ini, kita harus diam supaya Tuhan yang bertindak. Lah kalau kita ndak diam, Tuhan juga ndak akan bertindak nanti. Iman plus perbuatan adalah hidup. Kalau imanmu mau dilihat hidup, maka banyaklah diam mulai hari ini. Amin. Izinkan Tuhan yang bertindak. Yuk. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yuk ibu-ibu di sini katakan, Tuhan aku mau hari ini Kau bentuk hidup saya. Ibu-ibu yang hari ini datang dengan berbagai macam pergumulan. Engkau punya perjuangan yang hari ini belum selesai. Sering kali kita datang sama Tuhan, kita cuma berkata capek Tuhan.
letih, lesu, bebanku makin berat. Seperti Daud berkata, tidak ada yang baik, semua penderitaan itu terlihat makin berat. Tapi Tuhan mau pagi ini saudara semua berkata, aku mau diam Tuhan. Aku tahu aku capek hari-hari ini karena aku tidak bisa diam. Aku terlalu banyak hidup dengan asumsi yang menurut akal pikiranku sendiri. Aku terlalu banyak bertindak menuruti apa kata emosi, apa kata kedaginganku, untuk aku marah, untuk aku sakit hati. Tapi lagu ini berkata, aku mau Tuhan berubah hari ini. Aku mau hidup mati secara daging, aku mau hidup buat Kristus. Bukan memperjuangkan kepentingan ego ataupun memperjuangkan saat ini Tuhan kehendakku Tuhan. Tapi mulai Tuhan pagi ini jadilah kehendak-Mu. Kami cuma seorang hamba. Kami tidak mau Tuhan mengatur Tuhan dalam hidup ini. Kami percaya saat kami diam firman-Mu berkata Engkau akan bertindak. Dan pada saat kami diam untuk membuktikan bahwa iman yang disertai perbuatan untuk perbuatan orang benar, di situ kami akan melihat iman kami pasti hidup, iman kami pasti digenapi. Terima kasih Bapa, kami percaya saat ini anak-anak-Mu yang datang dengan hati yang terluka. Saudara yang datang dengan hati terluka, ini waktunya saudara bereskan dengan Tuhan. Saudara jangan tahan luka, karena setiap luka di dalam hidupmu itu sangat menguras kekuatanmu. Engkau akan hidup di dalam satu kekuatan iblis, di mana iblis sedang mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu. Engkau akan pada satu titik hidupmu bukan melihat terang Tuhan, tapi hidupmu akan melihat bagaimana apa yang kau lihat hari ini akan semakin gelap, semakin suram. Tapi percayalah pada waktu engkau melepaskan pengampunan, sekalipun itu tidak mudah. Untuk diam saat disakiti itu tidak mudah, tapi percayalah. Suatu kali ketika engkau diam, engkau tidak akan menjadi budak, engkau tidak akan menjadi keset, engkau tidak akan direndahkan terus. Tapi suatu kali tanganku pasti mengangkat engkau. Dan musuhmu itu pasti jatuh, habis mereka akan kena celah atau noda. Mereka pasti dipermalukan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini pulang pasti diubahkan. Mereka yang datang dengan pergumulan keuangan, mereka tetap percaya bahwa hidup ini dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun usaha mereka sepi, mereka tetap percaya bahwa yang memelihara hidup mereka bukan toko usaha mereka, tapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang besar, yang punya sumber di atas segala sumber, itu punya stok yang tidak pernah habis-habisnya untuk memberkati orang benar. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, berkati persekutuan doa ini Tuhan. Kami percaya ada banyak wanita-wanita yang Kau kirim di tempat ini dan mereka akan mengalami terobosan kemenangan. Kau berkati Leni Tuhan, berkati seluruh pengerja yang sudah melayani Tuhan hari ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini lagi untuk menguatkan hati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Bapak Ibu. Ya, Ibu kami persilakan untuk duduk. Jadi grogi Bapak Ibu.
Terima kasih Bu Eli, pagi ini sudah menguatkan ladies di sini. Dan berikutnya ini ada sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan buat ladies yang mau bertanya. Jadi tadi kalau saya rangkum yang saya masuk tuh semua ini Bu, yang 3B, budak, buta, bisu, menuju JNS ya Bu. JNS, jalani, nikmati dan syukuri. Jadi jerninya itu, tapi saya tangkap rangkumannya BBB dan JNS. Dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Saya persilakan, boleh diangkat tangannya. Mungkin ada gimana sih Bu caranya untuk diam tuh? Karena emang udah autopilot Bu kalau perempuan tuh harus selalu apa-apa yang ada di hati tuh harus diomongin gitu. Nah mungkin ada yang mau ditanya ini Bu di sini mengenai tadi yang sudah disampaikan Bu Eli. Boleh angkat tangannya aja, nanti saya yang mendekat ke Ibu. Ada Bu? Belum ada. Oke, mungkin Mas mungkin bisa lewat WhatsApp, kalau nggak mau ini boleh disampaikan kemana ya Nat? Kalau misalnya lewat WhatsApp kemana ya? Ke nomor mana? Ke nomor mana? Nah mungkin kalau misalnya enggak mau angkat tangan di sini bisa lewat WhatsApp ya. Nomornya berapa? Boleh ditampilin nggak di sana? Nomornya, nah bisa diketik deh lewat WhatsApp ya. Oke, sambil nanti nunggu nunggu nomor teleponnya. Ada beberapa hal yang mau disampaikan. Oke, jadi ladies yang berikutnya itu akan ada di tanggal 30 Mei ya. Di tanggal 30 Mei. Next slide. 31. Oke, 31 Mei berarti hari Jumat ya. Ini pengecualian nih hari Rabu hari ini ya. Oke. Ada nomor teleponnya? Oke, boleh disebutin aja deh sama aku deh. 0 berapa? Yes. Boleh ke salah satu ini ya? Atau Cileni? Oke. Boleh ke Leni 081 222 40 234 ya buat ladies yang mau bertanya. Masih dipakai Leni itu nomornya atau enggak? Oh, 081 222 40 23 47. Oke. Oke, kalau ini kalau belum mungkin boleh saya skip dulu ke pengumuman ya. Nanti boleh di WhatsApp sambil ditunggu ya WhatsAppnya kalau ada. Oke, pengumumannya ada apa aja? Oke, jika ladies membutuhkan dukungan doa dan juga info boleh ke nomor yang tadi, boleh di screenshot ya, boleh di save. Mungkin kadang-kadang kita kalau nyimpen semua sendiri kan ya, aduh suka kemana-mana tuh jadinya tuh ya outcome-nya. Jadi bisa boleh ke Leni, ke Ling dan juga Yen di screenshot aja. Dan selanjutnya boleh di follow informasi mengenai Ladies Community, kapan kita ada event lagi dan juga di Ladies Community di YouTube ini kalau setiap ibadah itu kita di-upload ya, di-upload di medsos kita ya. Jadi misalnya yang hari ini belum hadir atau teman-teman ladies pengen memberkati teman yang lain, bisa ibadah hari ini juga bisa di-share mungkin ya. Itu akan di-upload setiap hari apa? 1 minggu dari sekarang. Oke, udah di-upload. Oke. Berikutnya ada pengumuman apa lagi? Nah, untuk ladies yang mau mensupport pelayanan kami, boleh di-screenshot nomor BCA-nya 278 176 7788 atas nama Stefani B atau Natalia. Silakan. Saya kasih waktu untuk screenshot. Oke. Terima kasih. Leni sudah ada yang WA enggak? Belum ada? Oh, sudah ada. Oke. Oke. Bagaimana Bu Eli? Ini ada yang bertanya Bu dari ladies kita. Ya, ini saya kasih aja ke Ibu. Sorry ya Bu. Bagaimana caranya supaya saat di masa penantian kita tetap menunggu dengan sabar? Terima kasih buat pertanyaannya. Ya, ya. Memang masa penantian itu kita itu kayak di ruang tunggunya Tuhan ya.
Dan kita itu nggak pernah tahu sampai kapan, ya. Tapi kalau kita terus berharap itu kita akan punya semangat. Makanya saya bilang gini, orang kalau di dalam ruang tunggunya Tuhan jangan fokusnya sama hasil. Karena nanti misalnya ya kayak saya itu siapa tahu yang menjalani proses 14 tahun. Padahal iman saya sudah kuat banget. Sampai saya bilang gini, suami saya itu sekolah Alkitab Tuhan, sekolah Alkitab. Tiap kali selingkuh gak pernah saya mikir dia selingkuh. Saya bilang gini, suami saya sekolah Alkitab ya Tuhan, didik suami saya. Tapi kalau saya lihat hasil, saya makin kecewa. Makin taruh pengharapan, makin kecewa. Nah makanya di dalam ruang penantian itu yang perlu diaktifkan, itu tetap iman, pengharapan dan doa. IPD ya. Jadi iman itu apa? Nggak melihat tetap percaya. Hari ini aktifkan aja pengharapanmu. Sekalipun waktu saudara sudah berharap, sudah berdoa, hasilnya tambah parah Bu Eli, tetap punya pengharapan. Karena suatu kali pengharapan ini di dalam Tuhan diakumulasikan. Nanti kalau sudah waktunya Tuhan, hasil akhirnya tidak akan pernah mengecewakan, memalukan. Berharap manusia bisa kecewa, tapi kalau berharap sama Tuhan, hasil akhirnya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara. Nah, di samping itu apa? Berdoa. Sudah itu aja. Aktifkan iman, pengharapan, doa. Tuhan aku percaya hari ini aku gak melihat tapi tetap percaya. Waktu iman, pengharapan, doa diaktifkan di ruang tunggu. Saudara jangan lihat hasil. Tangkep ya, karena waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Lah kalau Tuhan tanya, Tuhan kok lama ya? Suka-sukaku. Tapi satu hal yang membuat saya tetap tabah, tegar, tenang, tersenyum sampai hari ini kenapa? Tuhan tuh cuman ingatkan gini, kenapa kamu takut jalani proses yang lama bersama aku? Bukankah jeripayamu di dalam aku tidak pernah sia-sia? Ruang tunggumu berapa tahun Eli? 4 tahun dulu saya bilang gitu. 4 tahun upahnya kali 4. Ya, kalau 6 tahun ya kali 6. Ya sama kayak orang main sinetron. Tuhan Yesus jadi sutradara. Lah kalau saudara main berapa episode, tersanjung 1, selesai dilanjutin 2, 3. Itu kan suka-sukanya sutradara. Tapi buat saudara menguntungkan gak? Saudara kalau dipercaya jadi pemain salah satu sinetron, ya drakor. Kira-kira kalau saudara disuruh milih, main yang pendek apa yang panjang? Jelas jadi pemain saudara akan pilih yang panjang. Kenapa? Karena pikiran saudara, uang. Itu upahnya manusia loh. Saudara bisa percaya, sutradara pasti bayar lebih. Kalau saya main lebih, dia bayar lebih. Tapi kenapa kita tidak percaya sama sutradara yang punya sumber di atas segala sumber? Bukankah upah Bapak kita di surga itu jauh lebih besar? Bahkan upahnya itu enaknya apa? Kayak saya lihat anak-anak saya sekarang, saya sudah puas, saya punya sukacita. Apa yang saya takutkan dengan madesu itu tidak terjadi. Ya, saya bisa hari ini dengan keadaan yang minim 13-14 tahun yang lalu di titik nol. Saya bisa punya anak-anak yang lulus sekolah universitas dengan angka yang summa cum laude, sekolah Alkitab, menikah dapat menantu yang enggak pernah saya pikir. Anak saya itu saya pikir ya korban katanya. Kalau korban orang tuanya selingkuh bla 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 bla. Tapi ternyata anak saya yang besar itu pacaran 10 tahun menikah. Dan luar biasa pacaran 10 tahun, mereka pacaran tetap sehat saudara. Dan hari ini tahun ini nanti September saya dikaruniai seorang cucu laki-laki. Wow, tepuk tangan. Itu buat saya gini, Tuhan enggak sebanding. Apa yang saya alami tidak sebanding ya. Jadi percayalah ibu-ibu, sabar di ruang tunggunya Tuhan. Tetap diaktifkan 3B, budek, buta, bisu ya. Selebihnya urusan Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara belum selesai, bangga aja. Berarti pemain HBO ya. Saudara lebih luar biasa. Makanya disuruh main terus sama Tuhan. Soalnya apa? Permainan saudara, responmu waktu diproses itu Tuhan kasih jempol. Makanya Tuhan lagi cari orang yang hebat-hebat, jempolnya Tuhan diproses terus, tidak apa-apa. Nanti upahnya tetap dikali. Bahkan kalau dikali itu sampai anak cucu loh nikmati. Saudara takut apa? Deposito buat anak cucu sedang terbuka lebar. Jangan tutup berkat.
anak cucu hanya karena saudara tidak mau bayar harga. Nanti nyesel saudara ya. Jadi hari ini yang ada di ruang tunggu sabar. Tuhan lagi cari orang-orang yang hebat. Makanya saya bilang sama ibu-ibu, kalau diproses Tuhan luar biasa itu jangan negatif thinking. Jangan langsung malangnya nasibku, enggak. Waktu engkau diproses Tuhan hebat, berarti waktunya Tuhan mau cetak saudara secara hebat. Saudara lagi dimunculin jadi laskar Kristus. Saya enggak pernah mimpi orang yang bodoh enggak sekolah Alkitab enggak bisa apa-apa. Dipakai Tuhan hari ini banyak mencetak wanita-wanita berkemenangan. Saya itu kalau lihat ibu-ibu melayani Tuhan yang sudah totalitas. Waktu saya konseling ibu ini belum pulih. Tapi ibu ini bisa konselingi orang. Dan orang ini bisa memenangkan seluruh penjara. Coba saudara, kira-kira saya dapat komisi enggak? Saya yang di atas, multi level marketing. Jelas saya akarnya. Ini ngasilin jiwa, ini dapat. Ya, ini dikonselingi lagi, dapat lagi satu penjara kobat, ini dapat. Bangga loh saudara. Amin. Ya. Kita percaya ibu-ibu di sini sudah kuat semua, jangan takut. Ada satu lagi Bu Eli. Oh iya. Oke. Jadi kalau kita harus 3B katanya ya. Tapi di firman ditulis harus menegur kalau ada yang menyimpang. Nah, bagaimana solusinya, Bu? Kita ini gini. Istri itu kalau lihat suami gini, saya dulu juga berpikir seperti itu. Tapi kita perlu tahu, orang yang bisa ditegur itu orang yang waras. Tangkep ya. Kalau dia benar-benar taat sama firman Tuhan, begitu ditegur dia akan bilang gini, ya, aku salah. Lah tapi kalau orang sudah error, coba ditegur. Ayo. Orang error ditegur, reaksi error, kita error nanti. Lah sudah error. Dia tahu kok kebenaran. Misalnya, dia tahu berzina itu dosa. Tapi memang dia sengaja melawan kebenaran karena dia mau enakin dagingnya. Kira-kira kalau ditegur Tuhan aja dilawan, lah apalagi saudara. Kalau mau tegur orang yang waras, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah error, sudah habitsnya, dia suka judi, dia suka hari ini zina, dia suka maki istri dari dulu enggak berubah, mau ditegur. Itu tadi loh, izinkan Tuhan yang muncul. Kalau dulu dimaki, saudara dimaki, memang istri bodoh. Saudara tetap bilang, bodoh sendiri. Ya Tuhan bilang gini, ya kamu yang bertindak terus ya, kamu balas bodoh, impas. Tapi waktu kita tiarap dikatai bodoh. Saudara bilang, puji Tuhan, haleluya, aku memberkati engkau. Maka firman Tuhan itu berkata apa? Jika kamu bisa memberkati, maka engkau juga akan diberkati. Kalau engkau menghakimi, engkau juga akan dihakimi. Lah daripada kita menghakimi bodoh-bodoh, kita bodoh. Makanya hari ini kalau dikutuki orang, dimarah suami, dimarah mertua, memang menantu bodoh. Puji Tuhan, haleluya, aku berkati mama. Balik berkatnya, dimaki tetangga, teman baik, fitnah. Tusuk engkau dari belakang, ya, yang kelihatannya cipika-cipikiu, tapi di belakang, enggak apa-apa, enggak usah marah, enggak usah bales, nanti impas. Kalau ada teman yang sakiti hati, saudara bilang gini, aku memberkati kamu, balik berkatnya. Kira-kira saudara dikejar berkat itu benar loh. Saya tuh sampai merenung gini, Tuhan, orang benar dikejar berkat. Oh iya, dari kehidupan sehari-hari aja. Kalau orang sekitar kita ada yang galak, mungkin saudara keluar dari tempat ini nanti diserempet sepeda motor dan sebagainya, saudara dimaki, saudara tetap memberkati. Oh tiap hari kita hidup dengan berkat loh. Anggap saudara. Makanya kita harus ngerti firman. Saya bisa diberkati Tuhan hari ini, praktek. Orang bilang, wih berkatmu luar biasa ya gak kerja. Iya, kenapa? Karena praktek firman. Setiap kali saya disakiti, saya gak akan pernah mulut saya menghakimi, maki balik. Saya selalu berkata yang positif. Dan ketika saya memberkati, maka Tuhan itu memberi berkat buat hidup saya. Tanggap saudara. Ya, jadi hari ini, apa tadi itu pertanyaannya? Yang sudah ya saya jawab. Oh iya, gak usah ditegur ya. Sudah error, yang error kasih sama Tuhan. Capek loh saudara.
Kalau saya negori ngurusi orang error limited edition kayak suami saya 14 tahun, enggak jadi hamba Tuhan ke rumah sakit jiwa. Ini error saudara. Jujur saya itu pernah satu kali, yang paling saya kaget jawaban suami saya. Suatu kali saya itu pengen negor dengan baik loh saudara. Ngomong baik, saya cuma bilang gini, kamu ini kerasan enggak ya? Nyakiti aku, nyakiti anak-anak, saya bilang gitu. Tahu jawaban suami saya apa? Aku salah apa sama kamu? Aku enggak ada salah sama kamu sama anak-anak. Aku selama ini sudah memenuhi kewajibanku. Semua biaya kamu sudah aku penuhi. Saudara lihat, itu sudah posisi punya 2 anak. Dia tidak merasa bersalah. Aku tidak ada salah. Jadi jangan menuntut aku apa-apa. Coba bayangin kalau ini hati bukan made in surga, made in China, sudah jebol saudara. Sudah rusak, ganti berapa kali coba. Operasi hati rusak, disakiti lagi rusak. Saya bilang ini aduh Tuhan, puji Tuhan, ini made in surga. Disakiti 14 tahun ngadepi orang error. Hari ini kalau enggak hatinya Kristus yang dipasang. Tuhan cuman bilang gini, Eli tiap hari jangan izinkan sakit hati. Izinkan damai sejahtera, kasihku aja yang boleh tinggal dalam hatimu. Selebihnya sakit hati, marah, tawar hati, hapus semuanya. Kalau enggak saya reparasi hati tiap kali. Ya bersyukur loh, Tuhan tuh ajaib nyiptain hati made in-nya surga. Bisa jadi hari ini justru di tengah saya disakiti habis-habisan, saya itu bisa menguatkan banyak orang. Coba kalau hati ini jengkel, enggak mungkin. Saya bisa menguatkan banyak wanita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi? Udah. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Bu Eli. Mari kita merenungkan dari lagu berikut ini buat ibu yang saat ini mungkin ingin didoakan. Boleh maju ke depan. Kita mau sama-sama doain. Kita sama-sama mau saat teduh. Kita mau merenungkan satu lagu berikut ini sama-sama. Kita nyanyi sama-sama ya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sama-sama kita nyanyikan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Buat ibu yang mau didoakan boleh angkat tangannya atau boleh maju ke depan. Kita sama-sama mau doakan ibu. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku,
saat datang di altarnya sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak-Mu yang datang ke tempat ini, kami yang datang tadi dengan sakit hati, tawar hati, marah, dendam, emosi, kami pasti pulang diubahkan. Kami akan belajar Tuhan untuk hari-hari ini di masa akhir zaman. Kami mau mempersembahkan hidup kami, persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak mau beri ampas sama Tuhan. Kami mau beri yang terbaik buat hidup kami Bapa. Sekalipun untuk kami hari ini belajar untuk mengampuni bukan perkara yang mudah. Tapi kami mau melakukannya buat Tuhan. Kami pulang kami akan diam. Kami tahu saat kami diam, Engkau yang bertindak. Ketika Engkau bertindak, maka Engkau memulihkan segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Ketika Engkau bertindak, maka kami pasti keluar lebih dari pemenang. Ketika Engkau bertindak, maka Engkau turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, biar kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar Tuhan setiap pergumulan kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun Tuhan tantangan hidup kami, Engkau sudah ambil alih. Biarlah saat ini kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, Amin. Terima kasih Bu Eli. Ya,